pengen skenario dadakan ini jadi gue sendiri tuh kayak. Berarti emang dadakannya ngedadak banget ya? Iya. Tune in. Turn up 29 frequency. Cigarette in her mouth and she mouths. Hey dear, how Hai 29ers. Welcome to 29 Frequency Where Gen Z Talks. Gua Jody. Dan gue Neviza. Di sini kita bakal ngebahas apa sih, Neviza? Wah, apa tuh Jod? Kita sih bakal ngebahas yang dunia ilkom banget. Berarti kita nih anak ilkom banget ya? Tentu. Anak ilkom tuh familiar gak sih sama pembuatan film? Setuju. Setuju. Karena kita pernah buat film dan juga tergabung dalam PH kecil-kecilan yang dibuat sama 12 mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, nama PH-nya itu SD. Sekolah dasar? Konspirasi sih itu ya. Jadi SD itu adalah skenario dadakan Yang dibentuk oleh anak ilmu komunikasi dan kita juga tergabung. Kalau Neviza di situ sebagai apa sih? Biasanya sih gue asisten ya. Wah, berat banget sih kerjanya itu, Pak. Karena sama mood orang sih. Kalau Jody sendiri? Kalau gue sih biasanya sih talent sih. Berarti actingnya bagus ya? Wah, waduh, harus nge-acting mulu tiap hari gitu kan. Oke, karena kayaknya pembahasan ini tuh butuh narasumber yang bakal ngebahasnya tuh ngedaging banget gak sih? Karena kita tuh bakal bahas tuntas apa gitu SD atau skenario dadakan, terus drama syutingnya, sama finishing after di syuting tuh ngapain sih? Iya, yaudah kita panggil aja gak sih kepala dari badan, buntut, kaki, lengkap banget ya, lengkap dadakan ya. Yaudah kita langsung panggil aja gak sih? 1, 2, 3. Muhammad Dawam. eyes are like the Ngomong-ngomong nih, bangkunya kan cuma 2. Dawam iya. jadi di mana? Mungkin di pangku atau kanan kiri? Jangan gak sih? Kan aneh boleh jadi ya. kameranya. Yaudah ya. Kayaknya lu duluan gak sih yang ngebahas Gue sama duluan, Dawam? Oke. Yaudah gue mau makan dulu ya. Lapar kayaknya. Aduh, Yaudah ya, gue pamit dulu ya. jadi Wow. Halo 29ers, di sini gue udah sama salah satu dari narasumber dari SD. Nah, Dawam, boleh nggak sih kasih tahu kita tuh di SD tuh sebagai apa? Oke, jadi di sini tuh gue kenalin nama gue dulu. Nama gue tuh Muhammad Dawam yang tadi udah disebutin. Gue di skenario dadakan itu sebagai produser. Berarti produser tuh paling atas nggak sih? Posisi paling atas. Jadi orang yang menyatukan, orang yang membuat itu produser. Berarti nama skenario dadakan tuh terinspirasi dari lu ya? Nggak ide dari lu itu? Iya, benar banget. Makanya kenapa gue produser, karena itu dari pembuatan namanya itu gue sendiri yang buat namanya. Nah, skenario dadakan. Kenapa sih namanya tuh skenario dadakan? Sebenarnya itu gimana ya, kayak hal sepele dan ini terjadi di pembuatan skenario dadakan ini. Itu mirip banget. Jadi pas kita mau buat ini tuh tiba-tiba dapet info lomba lah tuh. Akhirnya mau buat film kan. Nah, bingung pakai namanya apaan. Nah, ya udah skenario dadakan. Skenario kan udah berhubungan sama film banget kan. Dadakan pas banget waktu itu di film pertama kita tuh bener-bener infonya dadakan ya kan. Pas banget jadinya tuh. Berarti emang dadakannya ngedadak banget ya? Iya, dan always setiap selama project kita tuh dadakan terus. Nah, untuk divisi nih, divisi masing-masing, pembagian tuh gimana sih? Kan katanya tadi pas awal kita bilang tuh orang tuh ada yang double job, bahkan ada yang lebih dari double job itu. Iya benar. Gimana sih ngebagi divisinya dan pasti dong di dalam tim itu tuh ada yang masih nol banget tentang film ini. Oh, kalau untuk pembagian divisi tuh sebenarnya sih gue sendiri tuh kayak nanya sama orangnya, kayak gue ngejelasin contoh misalnya kameramen lah. Sebut aja mungkin kameramennya Jalu ya, yang udah sering kepampang ya di credits. Nah, gue bilang ke Jalu, lu sanggup nggak kalau misalnya jadi kameramen gitu. Nah, ternyata tuh dia sanggup. Jadi ya udah gue posisinya di kameramen gitu. Sama halnya kayak divisi sound atau mungkin art director itu. Gue tanya ke mereka sanggup apa enggak. Kalau mereka nyanggupin, ya udah gue kasih. Gitu. Berarti emang ditanya dulu dan make sure dulu gimana sih mereka ini sanggup apa enggak di bidang itu. Ya benar. Nah, jadi sebenarnya skenario dadakan ini awalnya emang pure iseng doang atau sebenarnya lu tuh udah ada niat buat bikin PH sama temen sekelas lu ini? Awalnya sih iseng ya. Cuman pas gue pikir-pikir tuh kayak sebenarnya tuh niat gue ya bikin skenario dadakan ini tuh
pengen skenario dadakan ini jadi wadah untuk kita mahasiswa, apalagi teman-teman circlean kita gitu, itu buat naruh portofolio. Karena penting banget kan, percuma gitu kalau misalnya kita lulus S1 cuman portofolio sedikit. Nah makanya skenario dadakan itu jadi wadah kita untuk naruh portofolio, sekaligus kalau misalnya amin nih, kalau misalnya mau jadi PH gede gitu, ya itu jadi bahan kerjaan kita gitu, job desk kita gitu. Jadi emang skenario dadakan ini awal tuh iseng doang ya, iseng. Iya Kita benar. jadi punya cerita sendiri dari pengalaman kita selama syuting ini. Iya. Nah, sebentar Dawam, boleh minta waktunya buat gue ngejelasin teori? Oke, boleh banget tuh. Apa tuh? Nah, dalam bidang komunikasi, sebenarnya ini masuk banget sama teori penetrasi sosial dari Irwin Altman. Itu tuh kayak ngejelasin kita tuh awalnya cuma teman sekelas biasa yang kenal di kelas, terus kita tuh bekerja sama nih di produksi film ini, di skenario dadakan ini. Terus kita juga jadi kenal karakter masing-masing karena mungkin kita ketemu terus gara-gara syuting ini beberapa hari segala macam. Nah, terus itu tuh emang masuk banget ke penetrasi sosial. Terus nih, oke, sebentar Dawam. Iya. Tapi Jadi dari peran sosial ini kita udah bilang kan kalau kita tuh masuk banget sama emang di skenario dadakan ini masuk banget sama peran sosial karena kita tuh ketemu tiap hari, terus kita emang dari awal nggak kenal jadi kita sampai kenal karakter masing-masing. Itu kita udah ngejelasin emang kita tuh ada di bidang komunikasi banget. Oke, mungkin itu aja kali ya 29ers dari penjelasan mengenai apa sih itu skenario dadakan, kayak awal terbentuknya apa dan kenapa bisa ada skenario dadakan itu sendiri. Dan mungkin kita bakal ngebedah lebih lanjut kayak drama syutingnya tuh gimana sih, kayak pengalaman apa yang kita dapat dari pasti banget dari pengalaman syuting itu kita dapat apa aja sih, dan itu nggak bakal gue bahas sendiri, pasti bakal dibahas sama orang lain dan gak mungkin gue lagi, dan mungkin bakal berlanjut ke jadi atau tekan gue yang tadi. ganti lagi nih. Ganti lagi dong karena capek dong gue ngomong mulu nih, belum minum nih, aus banget nih. Oh iya, kebetulan tuh anak belum kelihatan tuh. Nah oke, berarti selanjutnya bakal dibahas sama jadi atau enjot. Oke, gue pamit ya Dawam. Oke. Cepet banget ya Wam tadi ngobrolnya. Asli cepet banget. Kayak nasi padang gua aja tuh belum selesai habis tuh. Ngomong-ngomong nih perihal film ya, mungkin teman-teman nih akhir-akhir ini suka nonton film apa sih, boleh ya tulis di bawah. Kalau Dawam sendiri? Gue terakhir nonton tuh 2 hari yang lalu tuh Angel Has Fallen. Nah itu yang gue tonton sebenarnya lanjutan dari Angel Has Fallen. Oh, kalau yang gue tonton tuh London Has Fallen. Sorry gue lupa. kayaknya seru banget tuh ya kelihatannya, nanti bisa sih gua bakal tonton. Seru, itu seru banget. Bagus. Kalau gue sih akhir-akhir ini nontonnya Ghost in the Shell. Itu yang booming di media sosial. Ghost in Shell. Iya, itu seru banget. Itu kayak filmnya tuh visualnya dapet, dengan ceritanya juga dapet. Setuju. Emang Bagus sih, banget. ya kan. Emang cerita Joko Anwar tuh bagus banget. Itu sampai kayak dia tuh udah ditonton di 148 negara gitu. Bener gak sih? Bener kan? Nah, selain itu juga kan sebelum film itu dirilis juga udah banyak kan negara yang pengen beli filmnya. beli film itu. Tapi yang bagus banget sih. Emang sih. Film karya abangan gue. Oke, selain Joko Anwar nih yang punya banyaknya film skenario dadakan juga udah banyak dong filmnya. Lumayan. Terakhir kali itu kita buat film Hitungan Terakhir, ya kan? Oh iya. Film Hitungan Terakhir itu tentang apa sih kalau boleh tahu nih, yang 29ers nih yang belum tahu, coba dikasih tahu. Oh jadi itu Hitungan Terakhir tuh tentang karakter bernama Safara yang sebenarnya mau ngangkat dari temanya itu sendiri, tema lombanya. Budaya Nusantara, merajut budaya Nusantara. Nah, jadi kita pengen mengangkat film bertemakan itu tentang permainan tradisional, yang dimana relate banget kan sama anak zaman sekarang. Zaman sekarang kan mainnya HP mulu anak-anaknya. Ya setuju, benar. Jadi kita mau nimbulin itu kan dari hal kecil ya. Nah kita mau ngangkat itu karena banyak orang yang mungkin kurang notice ya. Iya sih. Terus gimana sih tanggapannya selama 6 hari syuting itu ya? Terus apa tantangan Dawam ya saat syuting di indoor dan outdoor nih kalau boleh tahu? Tantangannya tuh masalah ini aja sih, cuaca, latar kayak. Gue sendiri tuh pengennya kayak misalnya sore hari gitu. Tapi kadang kita sebenarnya prepare tuh udah dari 2 jam atau 3 jam sebelum syuting gitu. Cuman pasti selalu meleset gitu karena ya banyak inilah
kesalahan lah gitu. Kayak terus butuh angle-angle juga yang menarik kan. Iya, jadi tuh kayak kadang aduh udah kegelapan gitu. Iya, bener sih. Harus emang sesuai gitu kan. Iya benar. Kan nggak mungkin kan selama syuting itu lancar terus. Pasti ada aja masalah gitu. Kayak contohnya kemarin tuh retake. Itu kenapa sih kalau boleh tahu? Padahal menurut kita tuh bagus-bagus aja itu. Oke, mungkin menurut lo bagus-bagus aja. Iya, Tapi mungkin kalau gitu. dari gue sendiri, gue kan director sekaligus penulis Iya. filmnya kan. Oh. Nah itu gue lihat tuh pesannya kurang kesampaian banget gitu. Ya mungkin gimana ya, kayak dibungkusnya kayak kurang banget lah gitu. Karena kita kayak itu kan udah mau maghrib ya. Jadi kayak udah ayo yang penting kelar gitu. Nah itu yang ngebuat makanya gue minta retake gitu, kayak pesannya kayak kurang dapet. Ini tuh nyawa filmnya gitu. Bener sih, karena kan film tuh ketika berhasil tuh ketika kita dapat maknanya kan di dalamnya kan. Benar, setuju banget. Benar. Mungkin ya dari cerita tadi Dawam ya, Chaos itu kan bukan hanya soal teknis dalam pembuatan film, tapi juga dari sudut pandang komunikasi nih. Oh, Ya, menurut teori komunikasi dari James McCloskey pada tahun 1977, teorinya itu tentang kecemasan ketidakpastian, di mana itu seseorang bukan berarti tidak kompeten, tapi karena situasinya gitu, dia takut ngomong, dia takut ragu gitu buat ngomong, kayak gue takut salah deh, kayak aduh gue bakal dijudge nggak, kayak gitu loh. Jadi komunikasi itu penting banget sih emang buat dalam pembuatan film gitu ya. Iya. Penting banget sih. Setuju gua. Soal itu relate banget sama diri gua. Hmm. Gua sebagai pemimpin di shoot film itu relate banget, kayak kadang gue suka takut gitu. Bener, setuju. Iya. Jadi kayak gitu ya 29ers. Mungkin abis ini kepesan dan kesannya kali ya. Tapi ya kayaknya sih bukan gue sih yang bakalan bahas itu gitu. Ganti orang lagi nih. Iya pasti dong. Oh, ganti lagi nih. Ganti lagi dong. Gue gak ganti nih. Kayaknya nggak perlu ganti-ganti deh. Kayaknya gue aja deh. Soalnya gue mau lanjutin makan nasi Padang soalnya. Oh gitu ya, gak ngajak ya. Udah nanti ngajak ya. Ya mungkin di belakang kali ya, di Oke, belakang layar ya. boleh, Oke, siap. yaudah. Mungkin kita dilanjut nanti sama Devi Jaya. Saya pergi dulu lagi ya. Nah, oke, balik lagi nih sama gue Dawam. Iya, lu lagi nih ketemunya nih. Tadi gimana sama Jod? Lancar? Enjoy? Aman, enjoy banget. Enak banget tuh dia lagi makan. Aduh. Dawam, sebagai produser dan director nih, Ya, bener banget. bener perasaan lo nih after kelar syuting tuh gimana sih? Apa lo bakal lega kayak finally nih syuting kelar atau gimana? Lega sih lega ya. Cuman dari gue sendiri tuh masih ada sedikit ngeganjel. Kayak sebenarnya tuh bumbu-bumbu simple lah gitu. Itu yang buat gue kayak agak ngeganjel lah. Sama yang ganjel gue paling besar nih. Ini pengumumannya belum dikasih tahu nih. Udah ada jadwalnya belum sih? Tanggalnya berapa tuh? Udah, katanya sih tanggal berapa ya? 29. Iya, 29 katanya. Oke. Nah, dari 6 hari syuting tadi ya. 6 hari syuting itu kira-kira memori apa sih lo yang ada di ingatan lo itu tuh tentang syuting itu, kayak 6 hari itu apa sih yang memorable banget di pikiran lo? Kalau menurut gue yang paling memorable itu adalah pas kita buka forum tuh yang malam-malam tuh sama Enjo tuh. Itu emosi banget sih kita semua. Itu memorable banget dan banyak pengalaman. Jadi tuh kita bisa belajar dari situ. Kayak lebih harus mungkin menghargain juga, terus saling ngerti juga gitu, karena di situ sama-sama capek kan gitu. Ya sih, karena itu malam banget ya. Iya, Selesai ya syuting. termasuk ada lu juga kan. Ya. Nah, sebagai produser sama director nih, ada gak sih harapan lu buat Skenario Dadakan ke depannya tuh gimana? Harapan gue semoga makin kompak ya. Terus juga semoga ya itu tadi bisa saling menghargai satu sama lain. Terus juga bener tuh kata tadi tuh teori yang udah disebutin Jody. Nah itu bener banget tuh. Kita harus bisa ngerti dan juga berani lah kalau misalnya kita ngerasa kalau kita benar atau salah gitu. Dan kondisi syuting itu chaos banget. Jadi ya paham aja satu sama lain. Ada gak sih rencana nih, kira-kira bisa gak sih bisikin ke 29ers ini rencana buat project Skenario Dadakan ke depannya? Mungkin gue nggak jelasin secara jelas ya, karena itu bagian pabrik aja itu, rahasia pabrik gitu.
Tapi boleh nggak spill gitu mungkin genre apa yang bakal ditayangin lagi, bakal difilmin lagi? Karena selama kita syuting nih ya, yang gue lihat nih sebagai asisten lu sendiri, itu pasti genrenya ada yang skizo, pasti gitu terus. Iya, Mungkin setuju banget. kemungkinan tuh bakal kayak gitu lagi nggak? Gue gak bisa kasih tahu ya ada itu apa enggak, karena itu rahasia kita gitu. Oke. Nggak bisa dipublish nih, nggak bisa dipublish. Cuman gue cuma bisa kasih tahu, kita kan udah nyobain komedi, drama ya kan. Nah, tinggal mungkin yang belum kita coba gitu. Pokoknya kalian pantengin terus aja tuh Pantengin terus guys. IG-nya Skenario Dadakan. IG-nya tuh @skenario.dadakan. Nah, sama YouTube-nya kalian bisa lihat aja. Itu YouTube-nya Skenario Dadakan. Tinggal di-subscribe sama follow. Nanti kalian bisa tahu tuh Guys. kita ngerjain apa aja. Tuh. Tapi nih, ada nggak sih rencana tahun ini bikin film lagi kira-kira? Tahun ini ada draft project tuh ada 2 ya tahun ini. Untuk tahun depan ada draft 2 sampai 3. Oke, berarti kita stay tune aja ya. Tugasnya tuh Ya, stay tune pokoknya aja. stay tune terus di sosmed kita gitu. Oke, mungkin udah cukup kali ya dari Dawam nih. Cerita pengalaman yang seru, yang unik, yang menarik selama dia syuting sama kita-kita nih dari production house Skenario Dadakan sendiri. Dan sebenarnya gue, jujur gue udah kangen banget sama partner gue nih. Oh gitu ya. Iya, gue udah kangen Udah banget. pesan sama gue ya. Ya, sedikit sih. Mungkin lu juga pengen makan nasi Padang ikut sama Jo. Itu gue lapar banget itu. Aduh, dia masih makan nasi Padang kali ya sekarang Iya. ya. Aduh, gue boleh nggak nih manggil partner gue dan gantiin lu apa-apa? Oh ya udah boleh. Oke, Dawam, sebelumnya terima kasih banget udah mau sharing ceritanya. Makasih udah ngundang gue. Oke, Dawam, makasih. Gue akan switch ke partner gue. Akhirnya kita ketemu lagi. Emang narasumbernya udah selesai ya Udah pembahasannya? dari tadi, makanya jangan makan mulu. Gue Aduh. juga belum makan. Keren banget sih. Tapi tenang aja, gue udah beliin lu soko sama dia juga. Tenang Sesuai aja. request gue, yang bakar. Iya dong, pasti. Kan gak mungkin telur balado ya. Oke. Tapi jujur ya, itu udah segmen 1, segmen 2. Jujur, pasti kan bagus banget gak sih hasilnya? Pasti. Ya kan? Itu gimana sih kesimpulannya? Pasti harus ada kesimpulannya kan? Ya, pasti dong kesimpulannya. Menurut gua itu dari pertama kita udah ngebahas latar belakang, ya kan, terus ceritanya gimana, ditambah lagi sama Finishing after syuting tuh itu gimana? keren-keren banget. Itu ini bisa digulik lebih dalam sih. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue tuh kita dapat pembelajaran banyak ya dari episode kali ini, karena kita langsung ngundang narasumber yang kepala Bundak, lutut, iya. kaki. Ya pokoknya lengkap banget itulah. Jadi kita dapat pembelajaran dari production house Skenario Dadakan itu sendiri. Wah, mungkin lain kali kalian harus tetap stay tune aja ya. Kita mau pamit undur diri nih karena lapar juga soalnya teman. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian tertarik sama pembahasan kita, kalian boleh banget nih ngeliat kita di Instagram, YouTube, TikTok @29frequency. Oke, gue Jody. Dan gue Neviza. Kita pamit undur diri. See you next time on 29 Frequency. We're Gensky Talks. Bye-bye. Tune in 29 Frequency. Cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how Harapan kali ya. Enggak lah, sebelum ending lah gue bilang rencana project berikutnya. Makanya lu makanya stay tune aja di Oh ya udah. Kalau lu kan ke situ, ntar gue ke sini. Ya Medita. Udah belum? Udah aja nih, Wam. Gue aja ngantuk. Segmen 2, tag 2. Kamera roll.